Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang utang antar perusahaan. Utang antar perusahaan. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu entitas legal ke entitas legal yang lain yang jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjam dari afiliasi jika kekurangan uang. Utang antar perusahaan. Peminjam sering mendapatkan keuntungan dari tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah, persyaratan kredit yang lebih lunak, dan jika dibandingkan dengan penawaran utang ke publik sifatnya lebih informal dan biaya pengeluaran utang yang lebih rendah. Entitas gabungan juga mendapat keuntungan di mana induk perusahaan atau afiliasi lain dapat meminjam dana untuk keseluruhan entitas daripada meminjam uang langsung ke pasar modal. Ikhtisar konsolidasi. Transfer uang langsung antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contoh, piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Transfer utang tidak langsung antar perusahaan melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Contoh, PT Anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, misalnya wesel atau obligasi, ke PT non-afiliasi. Instrumen utang tersebut kemudian dibeli oleh induk perusahaan PT Anak, PT induk dari PT non-afiliasi. Oleh karena itu, PT induk mengakuisisi utang PT Anak secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Semua saldo akun yang timbul dari pinjaman anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menggambarkan entitas konsolidasi sebagai perusahaan tunggal. Meskipun pembahasan difokuskan pada utang, konsep dan prosedur yang sama juga diterapkan pada wesel dan tipe utang lain antar perusahaan. Penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi, dan setiap piutang dan utang bunga. Transfer pada nilai pari. Pada saat suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi, pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. 3 jurnal eliminasi diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan. Contoh, transfer pada nilai nominal. Pada 1 Januari 2001, PT Anak meminjam 100 juta dari PT Induk dengan mengeluarkan kepada PT Induk obligasi dengan nominal 100 juta, tingkat bunga kupon 12%, jangka waktu 10 tahun. Selama tahun 2001, PT Anak mencatat beban bunga obligasi sebesar 12 juta, yaitu dengan rincian 100 juta dikali 12%, dan PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Jurnalnya, utang obligasi pada investasi obligasi PT Anak senilai 100 juta dengan keterangan mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Kemudian jurnal kedua yaitu pendapatan bunga pada beban bunga senilai 12 juta dengan keterangan mengeliminasi bunga antar perusahaan.
Transfer pada nilai pari. Ayat jurnal mengeliminasi dari laporan keuangan konsolidasi, investasi pada obligasi, dan pendapatan bunga yang terkait dari pembukuan PT Induk serta utang dan beban bunga terkait yang dicatat dalam pembukuan anak. Laporan keuangan yang dihasilkan akan terlihat seakan-akan tidak ada hutang karena sudut pandang konsolidasi memang tidak ada hutang. Ingat bahwa ayat jurnal tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap laba bersih konsolidasi karena ayat jurnal tersebut mengurangi pendapatan bunga dan beban bunga sebesar jumlah yang sama. Transfer dengan diskon atau premi. Pada saat tingkat bunga atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti itu, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Contoh, pada 1 Januari 2000X1, PT Induk memberi obligasi dengan nilai nominal 100 juta, tingkat bunga 12%, jangka waktu 10 tahun, dari PT Anak dengan harga 90 juta. Bunga obligasi terutang setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Beban bunga yang diakui oleh PT Anak dan pendapatan bunga yang diakui oleh PT Induk setiap tahun termasuk diskonto adalah sebagai berikut. Bunga tunai dengan rincian 100 juta dikali 12% menghasilkan 12 juta. Amortisasi diskonto 10 juta dibagi 20 periode bunga semesteran dikali 2 sama dengan 1 juta. Beban atau pendapatan bunga menjadi 13 juta. Ayat debitur jurnal tertanggal pada 1 Januari yaitu kas diskonto kas senilai 90 juta, diskonto utang obligasi 10 juta pada utang obligasi senilai 100 juta dengan keterangan mengeluarkan obligasi ke PT Induk. Kemudian yang kedua, tertanggal 1 Juli 2001, beban bunga senilai 6.500.000 pada diskonto utang obligasi senilai 500.000 dan kas 6 juta dengan keterangan membayar bunga semesteran. Pada jurnal ketiga yaitu tanggal 31 Desember 2001, beban bunga senilai 6.500.000 pada diskonto utang obligasi senilai 500.000 dan utang bunga senilai 6 juta dengan keterangan akru beban bunga pada akhir tahun. Ayat kreditur tertanggal pada 1 Januari, jurnalnya investasi pada obligasi PT Anak senilai 90 juta pada kas 90 juta dengan keterangan membeli obligasi pada PT Anak. Tertanggal 1 Juli 2001, kas senilai 6 juta, investasi pada obligasi PT Anak senilai 500.000 pada pendapatan bunga senilai 6.500.000 dengan keterangan menerima bunga pada investasi obligasi. Yang terakhir, 31 Desember 2001, piutang bunga senilai 6 juta, investasi pada obligasi PT Anak senilai 500.000 pada pendapatan bunga senilai 6.500.000. Transfer dengan diskon. Amortisasi diskonto obligasi menyebabkan beban bunga lebih besar dari pembayaran bunga dan menyebabkan saldo diskonto menurun. Amortisasi diskonto oleh PT Induk menyebabkan jumlah pendapatan bunga lebih besar dari pembayaran bunga dan menyebabkan saldo akun investasi pada obligasi meningkat. Eliminasi diskon. Utang obligasi PT Induk 0, PT Anak senilai 100 juta. Total belum disesuaikan senilai negatif 100 juta, jumlah konsolidasi 0. Diskonto utang obligasi pada PT Induk 0, PT Anak senilai 9 juta. Total belum disesuaikan senilai 9 juta, jumlah konsolidasi 0. Utang bunga pada PT Induk 0, PT Anak
negatif 6 juta, total belum disesuaikan min 6 juta, jumlah konsolidasi 0. Investasi pada obligasi pada PT Induk 91 juta, pada PT Anak 0, total belum disesuaikan sebanyak 91 juta, jumlah konsolidasi 0. Piutang bunga pada PT Induk senilai 6 juta, PT Anak 0, total belum disesuaikan senilai 6 juta, jumlah konsolidasi 0. Beban bunga pada PT Induk 0, PT Anak 13 juta, kemudian total belum disesuaikan senilai 13 juta, jumlah konsolidasi 0. Pendapatan bunga pada PT Induk 13 juta, PT Anak 0, total belum disesuaikan senilai min 13 juta, jumlah konsolidasi 0. Eliminasi diskon. Berikut eliminasi jurnal terkait dengan kepemilikan obligasi antar perusahaan atau diskon diasumsikan, semua jumlah diasumsikan. Jurnalnya, utang obligasi senilai 100 juta pada investasi pada obligasi PT Anak 91 juta dan diskonto utang obligasi senilai 9 juta dengan keterangan mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Selanjutnya, pendapatan bunga pada beban bunga senilai 13 juta dengan keterangan mengeliminasi bunga antar perusahaan. Yang terakhir, utang bunga pada piutang bunga senilai 6 juta dengan keterangan mengeliminasi piutang bunga antar perusahaan. Konsolidasi akhir tahun 2002 memerlukan ayat jurnal yang sama dengan jurnal eliminasi 2001. Karena diskonto sebesar 1 juta diamortisasi setiap tahun, maka saldo investasi obligasi pada pembukuan PT Induk meningkat menjadi 92 juta dengan rincian 90 juta plus 1 juta plus 1 juta karena diskonto diamortisasi setiap tahun. Begitu pula diskonto obligasi PT Anak menurun menjadi 8 juta menyebabkan utang obligasi pada akhir tahun 2002. Jurnalnya sebagai berikut. Utang obligasi 100 juta pada investasi obligasi PT Anak 92 juta dan diskonto utang obligasi senilai 8 juta dengan keterangan mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Jurnal selanjutnya, pendapatan bunga pada beban bunga senilai 13 juta dengan keterangan mengeliminasi bunga antar perusahaan. Jurnal yang terakhir, utang bunga pada piutang bunga senilai 6 juta dengan keterangan mengeliminasi piutang atau bunga antar perusahaan. Transfer pada premium. Ingat bahwa amortisasi premi obligasi oleh debitur menyebabkan biaya bunga menjadi lebih rendah daripada pembayaran bunga tunai dan menyebabkan saldo premi menurun. Namun, pada amortisasi premi oleh investor, obligasi menurunkan pendapatan bunga ke jumlah yang kurang dari pembayaran bunga tunai dan menyebabkan saldo akun investasi obligasi menurun. Contoh jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2001, PT Anak menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 10 juta. Tingkat bunga 12%. Jangka waktu 10 tahun, obligasi tersebut dapat dikeluarkan dengan harga 102 juta. Perusahaan non-afiliasi membeli obligasi tersebut dari PT Anak. Yang kedua, obligasi tersebut membayar bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Terus yang ketiga, PT Induk dan PT Anak mengamortisasi diskonto dan premi obligasi menggunakan metode garis lurus. Yang keempat, pada tanggal 31 Desember 2001, PT Induk membeli obligasi tersebut dari perusahaan non-afiliasi seharga 91 juta. Yang kelima, PT Anak melaporkan laba bersih 50 juta untuk tahun 2001 dan 75 juta PT Anak umumkan dividen 30 juta di tahun 2001 dan 40 juta di
tahun 2002. Yang keenam, PT Induk memperoleh 140 juta di tahun 2001 dan 160 juta di tahun 2002 dari operasi terpisahnya. PT Induk umumkan dividen 60 juta baik di tahun 2001 maupun tahun 2002. Yang jurnalnya dicatat PT Anak sebagai berikut. Yang pertama, pada 1 Januari 2001, jurnalnya kas 102 juta pada utang obligasi 100 juta dan premi utang obligasi 2 juta dengan keterangan menjual obligasi ke PT non-afiliasi. Jurnal yang kedua pada tanggal 30 Juni 2001 yaitu beban bunga 5.900.000, premi utang obligasi 100.000 pada kas senilai 6 juta dengan rincian membayar bunga semesteran 5.900.000 berasal dari 6 juta dikurangi 100.000. 100.000 itu berasal dari 2 juta dibagi 20 periode bunga. Terus yang 6 juta itu berasal dari 100 juta dikali 12% dikali 6/2. Jurnal yang ketiga pada tanggal 31 Desember 2001 yaitu beban bunga senilai 5.900.000, premi utang obligasi 100.000 pada kas senilai 6 juta. Nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember 2001. Nilai buku obligasi pada saat diterbitkan senilai 102 juta. Amortisasi premi 20 periode bunga yaitu 200.000. Nilai buku amortisasi premi pada tahun 2001 senilai 200.000. Nilai buku obligasi saat 31 Desember 2001 adalah 100.800.000. PT Induk mencatat pembelian obligasi PT Anak dari PT non-afiliasi tertanggal 31 Desember 2001. Jurnalnya investasi pada obligasi PT Anak pada kas senilai 91 juta dengan keterangan pembelian obligasi PT Anak dari PT non-afiliasi. Perhitungan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Nilai buku obligasi PT Anak 31 Desember 2001 senilai 100.800.000. Harga yang dibayarkan oleh PT Induk untuk membeli obligasi senilai 91 juta. Sehingga keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi adalah 10.800.000. Untuk alokasi keuntungan pelunasan konstruktif, untuk afiliasi yang menerbitkan obligasi, untuk afiliasi yang membeli obligasi, untuk induk perusahaan, untuk perusahaan yang menerbitkan dan membeli obligasi berdasarkan selisih antara nilai tercatat obligasi pada pembukuan mereka pada tanggal pembelian dan nilai nominal obligasi. Selain mencatat investasi obligasi dengan ayat jurnal pada yang bernomor 18, PT Induk mencatat jurnal metode ekuitas dasar tahun 2001 untuk mencatat investasi di saham PT Anak. Dengan jurnal yang bernomor 19 bisa dilihat kas pada investasi saham PT Anak dengan nilai 24 juta dengan keterangan mencatat dividen dari PT Anak yaitu 30 juta dikali 80%. Untuk jurnal yang bernomor 20 yaitu investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan senilai 40 juta dengan rincian mencatat pendapatan metode ekuitas 50 juta dikali 80%. Untuk jurnal eliminasinya yaitu yang pertama pendapatan dari anak perusahaan senilai 40 juta. Pada dividen diumumkan sebanyak 24 juta
dan investasi pada saham PT Anak senilai 16 juta dengan keterangan mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Untuk jurnal yang kedua, pendapatan untuk kepemilikan minoritas dengan debit 12.160.000 pada dividen diumumkan senilai 6 juta dan kepemilikan minoritas senilai 6.160.000 dengan keterangan mengalokasikan laba kepemilikan minoritas. Kemudian rinciannya, nilai pendapatan untuk kepemilikan minoritas senilai 12.160.000 itu diperoleh dari 50 juta ditambah 10.800.000 dikali 20%. Jurnal selanjutnya, saham biasa dari PT Anak senilai 200 juta, saldo laba pada per 1 Januari senilai 100 juta, pada investasi saham PT Anak senilai 240 juta, dan kepemilikan minoritas senilai 60 juta, dengan keterangan mengeliminasi saldo investasi awal. Dan yang terakhir, utang obligasi senilai 100 juta, premi utang obligasi senilai 1.800.000 pada investasi saham PT Anak 91 juta dan keuntungan pelunasan PT Anak senilai 10.800.000 dengan keterangan mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Laba sebesar 12.160.000 tersebut dialokasikan kepemilikan minoritas dalam ayat jurnal E22 yang dihitung sebagai berikut. Laba bersih PT Anak senilai 50 juta. Keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi senilai 10.800.000. Maka jika ditotal menjadikan laba bersih direalisasikan PT Anak senilai 60.800.000. Bagian pemegang saham minoritas adalah 20% dari laba bersih, sehingga menghasilkan bagian laba kepemilikan minoritas dengan nominal 12.160.000. Saldo konsolidasi dan jumlah yang terdapat dalam pembukuan PT Induk dan PT Anak adalah sebagai berikut. Utang obligasi dengan keterangan-keterangan yang dapat dilihat di slide, silahkan bisa difahami. Kemudian untuk selanjutnya bisa dilihat langsung dari buku akuntansi keuangan lanjutan perspektif 1. Kemudian dilanjut dengan laba bersih konsolidasi pada tahun 2001 sebesar 188.640.000 ditunjukkan dalam kertas kerja. Figur 8 strip 2 jumlah ini dapat diverifikasi sebagai berikut. Figur 8 strip 2 itu berada di slide sebelumnya yang bisa dilihat langsung dari buku. Mungkin bisa minta gambar dari pemateri langsung agar terlihat lebih jelas. Kemudian saya bacakan laba operasi terpisah PT Induk senilai 140 juta. Bagian PT Induk atas laba PT Anak dengan rincian laba bersihnya 50 juta. Kemudian keuntungan nilai 10.800.000 ditotal menjadi laba direalisasi PT Anak senilai 60.800.000. Bagian proporsional PT Induk senilai 80%, sehingga 80% dari laba senilai 48.640.000. Jika ditotal dari laba operasi dengan bagian proporsional PT Induk akan menghasilkan laba bersih konsolidasi tahun 2001 senilai Rp180.640.000. Kepemilikan minoritas
Saldo kepemilikan minoritas pada tanggal 31 Desember 2001 dihitung sebagai berikut. Saham biasa 200 juta. Saldo laba 120 juta. Kemudian ditotal menjadi nilai buku yang harus dilaporkan menjadi 320 juta. Keuntungan dari pelunasan konstruktif tadi 10.800.000, sehingga jika ditotal menjadi nilai buku direalisasi PT Anak adalah 330.800.000. Maaf, itu typo. Untuk bagian pemegang saham minoritas adalah 20%, sehingga kepemilikan minoritas per 31 Desember 2001 senilai 66.160.000. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.